warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asari dari kelas PS2D, perwakilan dari kelompok 9 yang beranggota Lailatul Fadilah dan Ismayudi. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai materi mekanisme pemasaran. Baiklah, pada umumnya manusia adalah sebagai konsumen membeli barang dan jasa yang bertujuan untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan hidup. Artinya konsumen tidak hanya membeli produk dan barang saja, namun yang dibeli adalah manfaat dari kegunaan produk yang dibeli. Keinginan dan kebutuhan manusia itu sifatnya tidak terbatas, namun sumber daya yang dimiliki itu terbatas. Oleh karena itu, demi mendapatkan suatu barang, maka seseorang akan rela menukarkan barang atau benda-benda lainnya untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan hidupnya, seperti uang dan barang-barang lainnya. Nah, di sini terdapat suatu perbedaan antara keinginan dan kebutuhan hidup manusia. Keinginan merupakan kebutuhan hidup manusia yang muncul dari budaya dan kepribadian seseorang, sedangkan kebutuhan itu sendiri adalah bersifat naluri yang muncul dari dalam diri seseorang. Pernyataan dari perasaan kekurangan akan sesuatu hal. Seperti contohnya, ketika Anda lapar, maka Anda akan mencarikan suatu barang yang dapat dimakan untuk mengenyangkan perut Anda. Menurut pendapat Kotler dan Armstrong, ada beberapa macam faktor yang mempengaruhi mengapa seseorang membeli suatu produk tertentu untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Selain jenis produk, faktor ekonomi, faktor psikologi, faktor sosiologis, dan antropologis atau kebudayaan juga menentukan perilaku pembelian seseorang. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan pada poin A, yaitu pengertian mekanisme pemasaran. Mekanisme berasal dari bahasa Yunani, mekos, yaitu atau instrumen, peralatan untuk membuat sesuatu, dan dari kata mekos, yaitu sarana atau cara menjalankan sesuatu. Mekanisme adalah pandangan bahwa interaksi bagian-bagian dengan bagian-bagian lainnya dalam suatu keseluruhan atau sistem tanpa secara disengaja menghasilkan kegiatan fungsi dengan tujuan tertentu. Dari definisi di atas, kami mengartikan bahwa mekanisme pemasaran adalah sebuah proses pelaksanaan suatu kegiatan yang berpotentialitas. Pemasaran adalah kegiatan manusia yang diartikan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan hidup seseorang melalui proses pertukaran. Selain itu juga ada juga yang mengatakan bahwa mekanisme adalah proses penyusunan komunikasi terpadu yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai barang dan jasa dalam kaitannya memuaskan keinginan dan kebutuhan pelanggan nasabah. Baiklah, kata pemasaran. Kata pemasaran berasal dari kata dasar pasar, di mana pasar dapat diartikan sebagai tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Kemudian pengertian pasar berkembang meluas menjadi keseluruhan permintaan barang dan jasa oleh pembeli potensial. Menurut Philip Kotler, yaitu pasar terdiri dari semua pelanggan potensial yang memiliki kebutuhan atau keinginan tertentu serta mau dan mampu turut dalam pertukaran untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan itu. Jadi dengan kata lain, pemasaran adalah kegiatan manusia yang berhubungannya dengan pasar. Dalam arti sempit, pemasaran sering diartikan sebagai kegiatan menyalurkan atau mendistribusikan barang atau jasa kepada konsumen. Dalam arti luas, pasar adalah salah satunya seperti apa yang dikemukakan oleh Philip Kotler sebagai berikut. Pemasaran adalah
proses sosial dan manajerial dengan menciptakan penawaran produk yang bernilai satu sama lain. Selanjutnya masuk ke poin B. Di poin B, di sini dijelaskan mengenai tinjauan ekonomi Islam. Konsep perbankan syariah sebenarnya tidak jauh berbeda dengan konsep pemasaran yang sudah dikenal saat ini. Konsep pemasaran syariah di mana mengajarkan kepada pemasar untuk berperilaku jujur kepada konsumen atau orang lain. Atau dengan kata lain, seseorang pemasar dituntut untuk menjunjung tinggi nilai-nilai syariah. Seorang pemasar dituntut untuk menjunjung tinggi nilai-nilai syariah ketika melakukan tindakan jual beli barang yang dipasarkannya. Jadi pemasaran syariah tidak hanya sebuah teknik pemasaran yang ditambah syariah saja, namun lebih jauh dari itu. Pemasaran berperan dalam syariah dan syariah berperan dalam pemasaran. Dalam melakukan praktek perekonomian tidak terlepas dari 3 aspek penting dalam utama Islam yang disebutkan oleh Adi Marwan Karim, yaitu 1. Aspek akidah, aspek syariah, dan aspek akhlak. Di mana akidah itu disebut juga iman, sedangkan syariah adalah Islam, dan akhlak disebut juga ihsan. Akidah menunjukkan kebenaran Islam, syariah menunjukkan keadilan Islam, serta akhlak menunjukkan keindahan Islam. Dengan demikian, ketiga aspek tersebut hendaknya menjadi dasar dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh pemasaran, diantaranya aspek ekonomi. Nah, sebagai seorang muslim yang baik, dalam bertransaksi muamalah, dalam hal ini, pemasaran baik sebagai pemimpin perusahaan, pemilik maupun sebagai pelanggan, hendaklah menerapkan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, transparansi, etika menjadi napas di setiap bentuk transaksi bisnisnya. Oleh karena itu, bagi orang muslim agar senantiasa berbuat adil ketika melakukan transaksi bisnis jual beli di pasar, senantiasa berperilaku jujur, berbuat baik kepada siapa saja, keluarga maupun orang lain, menghindari perbuatan tercela, apalagi permusuhan, baik dalam pergaulan bisnis maupun bermasyarakat secara umum. Baiklah, cukup sekian penjelasan materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ismayudi. Kepada Ismayudi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismayudi, perwakilan dari kelompok 9. Saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Asari. C. Kegiatan ekonomi. Dalam perspektif ekonomi Islam, tentang strategi pemasaran yang dilakukan oleh Ibnu Affan Safing CO Operatif Ltd, cabang Provinsi Yala, Thailand Selatan. Dapat dilihat dari 4 aspek strategi pemasaran, yaitu 1. Produk, 2. Harga, 3. Tempat, 4. Promosi, dan yang kelima ada pelayanan. Berikut tinjauan-tinjauannya. 1. Produk. Menurut Islam, produk nasabah berdaya guna materi yang dapat dikonsumsi, yang bermanfaat, yang bernilai guna, menghasilkan perbaikan material, moral, dan spiritual bagi nasabah. Sedangkan sesuatu yang tidak berdaya guna dilarang dalam Islam dan bukan merupakan produk dalam pengertian Islam. Hadirnya produk yang ditawarkan oleh Ibnu Affan Safing SO Operatif Ltd kepada masyarakat luas sangat cocok sekali dengan apa yang disebutkan produk menurut Islam di atas. Produk ini sangat sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, terutama dalam mendayagunakan masyarakat untuk menabung. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan, bahwa tidak ada kejanggalan yang terdapat pada produk ini. Semua dilakukan dengan jelas dan transparan. Yang kedua ada harga. Untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam
mengenai harga dalam ekonomi syariah didasarkan atas mekanisme pasar, yakni harga ditentukan berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran atas asas sukarela. Sehingga tidak ada satupun pihak yang teraniaya ataupun yang terzolimi. Dengan syarat kedua belah pihak yang bertransaksi mengetahui produk dan harga yang dipasarkan. Yang ketiga, ada tempat. Secara umum, tempat atau saluran distribusi Islam tidak mempermasalahkannya. Hanya saja, dari aspek ini dan katanya dengan produk yang dipasarkan, Islam menjadi aspek pasar sebagai dasar pertimbangan, di mana dengan mengedepankan dan memilih lokasi yang strategis dan mudah dijangkau nasabah atau masyarakat, hal ini sangat mempengaruhi nasabah dalam memilih dan menggunakan jasa produk yang ditawarkan. Lokasi yang sangat strategis dan mudah akan memberikan peluang besar untuk dating nasabah. Mereka tidak akan merasa kesulitan dan dapat memperoleh suatu produk atau jasa yang diinginkan. Yang keempat, yaitu ada promosi. Adapun dilihat dari aspek promosi yang dilakukan oleh Ibnu Affan Safing, CO Operatif Ltd, selama ini untuk memajukan kooperasinya, seperti menyebarkan brosur, pemasangan spanduk dan media harian atau koran, telah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Artinya, promosi yang mereka lakukan selama ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Namun, berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan bahwa kegiatan-kegiatan promosi yang mereka lakukan hanya bersifat berkala waktu-waktu tertentu dan tidak secara terus-menerus. Yang kelima, ada pelayanan. Adapun pelayanan yang dilakukan oleh Ibnu Affan Safing SO Operatif Ltd dalam melayani para nasabah sejauh ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. Para karyawan masih menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman ketika melayani para nasabah sehari-hari. Kendati pun demikian, apabila nilai-nilai syariah dijalankan namun tidak dibarengi dengan kualitas pelayanan, maka tidak akan mungkin tercapainya target yang sudah diterapkan oleh Ibnu Affan. Selanjutnya, bagian D. Definisi pemasaran internal. Pemasaran internal adalah upaya mengatasi resistensi organisasi untuk berubah dan menyelaraskan, memotivasi serta koordinasi dan integrasi antarfungsional karyawan terhadap implementasi efektif strategi perusahaan. Makalah ini membahas tentang definisi pemasaran internal, konsep dan ruang lingkup pemasaran internal, filosofi pemasaran internal, holistik, dimensi pemasaran internal, pengaruh pemasaran internal terhadap kinerja bisnis, dan beberapa penelitian lainnya. Rafiq dan Ahmed mendefinisikan pemasaran internal sebagai upaya dalam mengatasi resistensi organisasi untuk berubah dan menyelaraskan, memotivasi serta koordinasi dan integrasi antarfungsional karyawan terhadap implementasi efektif strategi pemasaran. Definisi ini memenuhi 5 komponen pemasaran internal, yaitu motivasi dan kepuasan karyawan, orientasi pelanggan dan kepuasan pelanggan, koordinasi dan integrasi antarfungsi, pendekatan market and light, dan implementasi strategi perusahaan dan fungsional tertentu. Selanjutnya akan dilanjutkan saudari kita Layatul Fadilah. Sekian dan terima kasih. Dan ruang lingkup pemasaran internal. Konsep dan ruang lingkup pemasaran internal dikaji oleh Rafiq dan Ahmed dengan menelusuri 3 tahap awal. Literatur mereka ada 3 tahap. A. Tahap orientasi dan pengawasan. B.
B. Tahap orientasi pelanggan. C. Tahap implementasi atau manajemen. F. Pengaruh pekerjaan internasional terhadap pekerjaan bisnis. Penelitian pengaruh pemasaran internal pada kinerja bisnis dilakukan oleh Keller dan kawan-kawan. Yang meneliti pengaruh pemasaran internal adalah layanan distribusi. Pelayanan tersebut dilaksanakan secara empiris dan multifit yang mempengaruhi pemasaran internal. Analisis statistik 2 tahap dilakukan. Karena ruang lingkup multidimensi dari internal marketing mix. Hasil penelitian dari peran penting marketing mix dalam menciptakan kepuasan internal di antara pekerja. G. Dimensi variabel internal. Variabel yang merupakan pemasaran internal yaitu 1. Pendekatan, 2. Orientasi pelanggan, ketiga, kepuasan, keempat, pelatihan dan pengembangan stakeholder, kelima, kepemimpinan, keenam, koordinasi, ketujuh, integrasi, dan kedelapan itu ada komunikasi dan visi DMOS. Menurut mereka, pemasaran internal merupakan kegiatan riset internal, komunikasi internal, dan pelatihan. Namun, mereka merekomendasikan sejauh mana penelitian itu dikembangkan. Pemasaran internal ini berkembang dengan secara baik, namun instrumen yang kuat dan kurang valid untuk melengkapinya sebagaimana pemasaran internal ini agar berjalan dengan baik dan lancar.